Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini, dengan izin Allah Azza wa Jal, akan kita lanjutkan kembali kajian. Tapi ini jamaah sekalian sebenarnya masih online ya. Ya, jadi kita belum membuka secara umum. Hanya saja karena ada sehubungan dengan ada pelajaran takhassus para pengajar, para ustadz setelah sholat isya yang akan kita mulai pada malam ini. Jadi kita kembali mengadakannya sesudah maghrib. Ya, jadi ini masih sekali lagi masih online, jadi belum terbuka. Baik. Pelajaran kita malam ini sesuai dengan jadwal seperti biasanya di hari Senin, yaitu membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala. Terakhir, pembahasan kita dari kitab ini adalah tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil. Ya, kita sudah sampai pada nama Al-Jamil. Allah Maha Indah. Allah Maha Indah. Jadi intinya di pelajaran ini, supaya jamaah setidaknya ada gambaran apa yang kita pelajari tentang nama Al-Jamil, yaitu ada dua. Pertama, ma'rifah, pengenalan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Indah. Semua yang ada pada Allah itu indah, zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Ya, seorang hamba, seorang muslim wajib meyakini seyakin-yakinnya. Dan ini termasuk tauhid yang wajib diimani, karena bagian dari tauhid al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala
Tuhan kita, sesembahan kita itu maha indah. Tidak ada jeleknya sedikit pun, tidak ada buruknya sedikit pun. Dan memang kita tidak boleh menisbatkan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat aib dan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nisbatkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah hanyalah sifat-sifat yang indah, yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pelajaran ini adalah perilaku, suluk. Di tadi ma'rifah. Yang kedua adalah suluk, perilaku kita harus mencerminkan sifat al-jamal, keindahan. Mulai dari ucapan kita harus indah, perbuatan kita juga indah, baik. Akhlak, perilaku kita juga harus indah ya. Jadi satunya adalah berkaitan keimanan, ketauhidan, yang satunya adalah perilaku. Ini mencerminkan sifat al-jamal, keindahan. Sampai dibahas dalam kitab ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, misalnya kita dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menampakkan athar, bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya. Tidak ada salahnya kita membeli pakaian yang bagus, apalagi dipakai untuk beribadah, karena itu bagian dari keindahan. Ya, tidak ada salahnya kalau seorang membeli kendaraan yang bagus, yang indah. Ya, itu bukan kesombongan. Ya, selama tidak bermaksud memamerkan kekayaan, nah, itu tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala maha indah dan suka kepada keindahan. Tidak apa-apa. Ya masalah. Ya. Kalau Allah lapangkan rezeki kita, ya. Rumah misalnya direnovasi, ya, biar lebih indah, dicat ulang biar lebih cantik, lebih indah, ditata ruangannya dengan baik, dengan indah, tidak apa-apa. Itu bagian dari suluk, perilaku yang mencerminkan sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Ya masalah di pelajaran-pelajaran yang lalu terkait dengan nama Allah Al-Jamil. Nah, sekarang kita lanjutkan karena masih ada yang tersisa dari pembahasan kitab ini. Al-Muallif Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan, wa qala fi ahlil jannati, di halaman 350 ya, atau halaman terakhir sebelum penutup, sebelum masuk ke nama yang selanjutnya. Wa qala fi ahlil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga. Allah berfirman tentang penduduk surga di surat yang biasa kita dengarkan, surat Al-Insan ayat 11 dan 12. Allah berfirman di ayat yang ke-11, walaqahum nadratan wa surura, dan kami berikan kepada mereka, kepada penduduk surga, keceriaan, kebahagiaan di wajah, kejernihan di wajah, nadrah
Jadi penduduk surga tidak ada yang jelek-jelek wajahnya, tidak ada yang kusam wajahnya. Semuanya, yang laki-lakinya semuanya tampan, yang wanitanya semuanya cantik, ya. Diberikan nadrah, walaqahum nadrah, kami berikan kejernihan di wajah mereka, wasurura, dan keceriaan atau kebahagiaan di hati mereka. Jadi lahir batin penduduk surga itu sempurna, indah. Dari penampilan fisiknya itu indah, batinnya itu juga indah. Nah, itu ayat 11. Kemudian di ayat 12, wa jazaahum bima sabaru, dan balasan untuk mereka, balasan mereka disebabkan kesabaran mereka, disebabkan kesabaran mereka, jannatan wa harira. Jannah yaitu taman atau kebun, dan harir yaitu pakaian sutra. Nah, ini disebutkan pakaian sutra adalah salah satu pakaian penghuni surga. Ya. Kalau di dunia ini laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra. Ya. Tidak boleh pakai emas. Tapi di surga, nah ini menjadi pakaian mereka. Salah satu pakaian kebesaran, kehormatan bagi mereka adalah al-harir, yaitu sutra. Ini ayat 12. Ini menunjukkan keindahan yang ada pada penghuni surga. Sehingga Syekh mengatakan fajammala wujuhahum bin nadrah. Allah Subhanahu wa taala indahkan wajah-wajah mereka penghuni surga itu dengan kejernihan. Diindahkan dengan kejernihan seperti di ayat 11-nya tadi, wa bi bawatinihim bisurur, dan diindahkan juga batin mereka, ya, dengan kegembiraan. Jadi dalam surga tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang galau, semuanya bahagia, semuanya ceria, ya. Wa abdanihim bil harir, dan badan-badan mereka dengan pakaian sutra. Ini subhanallah, lengkap ya sekalian kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Ya, fisiknya sempurna, wajahnya tampan, cantik, hatinya ceria, bahagia. Ya, pakaiannya juga indah, pakaian sutra, sempurna di dalam surga. Nah, kalau di dunia ini kadang kita lihat orang, ya, pakaiannya mungkin wah bagus sekali, mewah, tapi belum tentu hatinya. Ya, belum tentu hatinya. Buktinya banyak. Ya, orang-orang terkenal, artis, selebriti, ya, yang lari ke narkoba. Ya, secara harta mereka apa saja mungkin yang mereka inginkan, mereka mudah untuk mendapatkannya, tapi mereka kehilangan kebahagiaan. Ya, kehilangan kebahagiaan. Makanya larinya ke obat-obat yang terlarang. Nah, di surga tidak semuanya sempurna, kebahagiaan lahir batin. Nah, sehingga Syekh Abdul Razak mengatakan hadza wa tamamul minnati ala ahlil jannah, dan inilah yang merupakan kesempurnaan nikmat bagi penduduk surga. Ya, ini dengan kesempurnaan nikmat bagi penduduk surga seperti yang tadi diuraikan, wa a'zamun ni'ami. Tapi masih ada nikmat yang lebih besar dari semua itu. Seagung-agungnya nikmat bagi penduduk surga ru'yatuhum ila
ru'yatuhum ilahahum wa rabbahum wa maulahumul jamilal jalila subhana. Nikmat yang paling agung dari penduduk surga adalah tatkala mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha agung. Ya. Ini nikmat yang mengalahkan semua nikmat-nikmat yang sudah mereka rasakan, yang penghuni surga rasakan sebelumnya. Kata Syekh Abdul Razak, fa innaha a'zamu ma yu'tauna wa ajallu ma yanalun. Karena nikmat ini, nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besarnya, seagung-agungnya apa yang mereka telah diberikan, apa yang telah dikaruniakan kepada mereka. Ya, nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan seagung-agungnya apa yang mereka telah dapatkan atau mereka raih. Wa hiya qurratul uyun. Inilah penyejuk mata. Inilah qurratul uyun, penyejuk mata, wa bahjatun nufus, dan yang menggembirakan jiwa, bahja, keceriaan jiwa, wasururul qulub, dan kegembiraan hati, wa nadratul wujuh, serta keceriaan, kejernihan pada wajah, wa a'zamul ikram, dan penghormatan atau pemuliaan yang paling besar, yang paling agung. Jadi jamaah sekalian, ketika penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, nadhirah, nadrah, wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, tatkala memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian nikmat yang paling besar bagi ahlul jannah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa fi sahih Muslim an Suhaib radhiyallahu an, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim berasal dari sahabat Suhaib, yaitu Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, ya, seorang sahabat yang berasal dari Romawi, ya, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika penghuni surga, penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Ya, jadi ini ceritanya jamaah sekalian, bagaimana kondisi dan keadaan penghuni surga tatkala mereka telah masuk ke dalam surga. Apabila penghuni surga telah memasuki surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata, bertanya kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu? Niscaya aku akan tambahkan buat kalian. Jadi tatkala penghuni surga sudah merasakan berbagai macam fasilitas di dalam surga,
Allah bertanya kepada mereka, turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian masih menginginkan sesuatu? Maksudnya dari kesenangan surga, kenikmatan surga. Azidukum, aku akan tambahkan. Masih ada yang kurang. Ditawarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, mereka penghuni surga itu menjawab, alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya, jadi wajah-wajah penghuni surga itu semuanya putih. Ya. Diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin istilah zaman sekarang ini good looking ya. Ya, enak dipandang. Ya. Jadi glowing semuanya. Ya, jadi kinclong semuanya. Alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannata? Kemudian kembali mereka berkata, bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar? Dan engkau selamatkan kami dari neraka? Ya. Artinya nikmat-nikmat itu tadi sudah lebih dari cukup dirasakan oleh penghuni surga. Ya. Tapi ternyata masih ada kenikmatan yang akan mengalahkan semua kenikmatan-kenikmatan tadi. Itu hanya perwakilan saja, sebagian saja yang disebutkan. Ya. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda menjelaskan, fayakshifu al-hijab, fayakshiful hijab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai. Nah, ini menunjukkan sebelumnya ada tirai yang menghalangi penghuni surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab. Ya, kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Ya, seperti itulah yang disebutkan dalam hadis ini. Fayakshiful hijab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka penghuni surga belum pernah diberikan sesuatu kepada mereka yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua nikmat-nikmat yang mereka rasakan sebelumnya itu kalah semuanya. Ya, tatkala disingkap hijab, kemudian mereka dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah mereka diberikan, padahal sudah banyak nikmat sebelumnya diberikan kepada mereka. Semua fasilitas surga mereka sudah rasakan. Tapi begitu disingkap hijab, mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai daripada nikmat ini sekarang, yaitu memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah ikhwafillah sempurnanya keindahan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surga. Allah Al-Jamil, Maha Indah, ya, nikmat yang terbesar dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebagai penutup, dan ini kebiasaan dari Syekhuna Hafizahumallah adalah mendoakan kita, dan doa disesuaikan dengan tema. Ya, nah ini juga doa berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat bagus antum hafalkan. Ya, hafalkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, memohon kepadamu, meminta kepadamu, ladzatan nazari,
nikmatnya memandang ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang agung, wasyauqa ila liqa'ik, dan ya Allah sesungguhnya kami memohon, ini permohonan kedua, wasyauqa ila liqa'ik, kerinduan untuk berjumpa denganmu, kerinduan, rasa rindu untuk berjumpa denganmu, fi ghairi dharra mudirrah, tanpa musibah yang membahayakan, ya, tanpa bahaya-bahaya yang mudaratkan, wala fitnatin mudillah, dan juga bukan dalam keadaan fitnah atau cobaan yang menyesatkan. Ya, ini sambungan doanya. Tapi intinya adalah bagian pertama tadi. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepadamu bisa diberikan nikmat memandang wajahmu yang mulia. Nah, alhamdulillah, dan demikian selesailah pembahasan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, Allah Maha Indah. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian 74. Bagian yang ke-74, nama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nama Allah yang akan dibahas sekaligus pada bagian ke-74 ini, yaitu yang pertama Al-Qabid. Al-Qabid, Allah Maha menyempitkan atau menggenggam, bisa juga menggenggam, menyempitkan. Yang kedua Al-Basit. Al-Basit, Allah Maha melapangkan atau membentangkan. Jadi Al-Qabid, Al-Basit, Al-Qabid, Al-Basit. Ya. Nah, ini kenapa memang harus dua? Karena ini diantara nama-nama yang secara makna harfiah dia kontradiktif, bertentangan. Ya. Sehingga harus disebutkan bersamaan. Ya, karena kalau disendirikan nanti dipahami Allah cuma menyempitkan saja. Ya. Tapi ingat, Allah juga Al-Basit, melapangkan. Jadi harus dua-duanya disebutkan. Karena ada beberapa nama seperti ini, An-Nafi', Ad-Dhar. Allah Maha memberikan manfaat tapi juga memberikan mudarat. Ya, supaya orang tidak cuma mengimani yang satu saja, yang satunya tidak diimani, dilupakan. Al-Mani', Al-Mu'ti, Allah Maha mencegah, menahan, tidak memberi. Tapi Allah juga Al-Mu'ti, Maha memberi. Ya. Nah, ini nama-nama ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, nama-nama yang ganda seperti ini dengan dua makna yang berseberangan, ya, maknanya satu menyempitkan, satu melapangkan. Ini harus dikombinasikan supaya sempurna kita memahaminya. Baik, Al-Qabil, Al-Basit. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa qad warada hadzal ismu fi sunnatin nabawiyyah. Jadi dalil dari nama ini itu tercantum dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, dalam hadis yang sahih.
Dalilnya bukan dari Al-Quran tapi dalam hadis yang sahih. Fa fis sunan wa musnadil Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad, Sunan dan Musnad Imam Ahmad, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harga-harga melambung. Harga-harga melambung. Harga-harga barang-barang kebutuhan pokok itu mahal. Ya, seperti yang terjadi juga di zaman kita, yang sering dikeluhkan oleh manusia. Terjadi juga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harga barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari itu melonjak, melambung. Ya, biasa juga orang mengistilahkannya meroket. Ya, seperti kayak kita. Ya, harga bahan bakar minyak, ya, premium misalnya naik, harga gas naik, ya, beras naik, ya, dan lain sebagainya. Ini juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka para sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, lau sa'arta, kalau sekiranya Anda sebagai pemimpin itu mengeluarkan kebijakan menurunkan harga, ya, menetapkan harga yang terjangkau daya belinya oleh masyarakat, sama seperti yang biasa juga terjadi, ya, cuma bedanya, ya, kalau orang-orang banyak yang demo, ya, di demo pemerintahnya, turunkan harga, ya, para sahabat memohon kepada Rasulullah, lau sa'arta, kalau sekiranya Anda wahai Rasulullah menetapkan, ya, harga, mengeluarkan kebijakan harga yang stabil, terjangkau, ya, oleh masyarakat. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, innallaha huwal khaliq, sesungguhnya Allah adalah al-khaliq, pencipta, al-qabid, yang menyempitkan, al-basit, yang melapangkan, ar-raziq, yang meruncurahkan rezeki, al-musa'ir, ini juga namanya Allah, al-musa'ir, yang mengatur harga. Ini sungguhnya Allah lah yang mengatur harga-harga itu. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, ya, jadi sampai sini ada beberapa nama-nama Allah disebutkan. Al-Khaliq kita sudah lewati, ini Maha Pencipta. Ini dalilnya Al-Qabil, Al-Basit, Allah Maha menyempitkan dan juga melapangkan. Allah Maha menggenggam tapi Dia juga membentangkan. Ar-Raziq, Allah Maha memberikan rezeki. Al-Musa'ir, ini kaitannya dengan harga-harga. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur harga, menaik turunkan harga itu sesungguhnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan, ya, bagaimana kemudian manusia akhirnya, ya, terjerumus ke dalam kondisi di mana harga-harga kebutuhan pokok mereka itu melambung. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, kemudian kata Rasulullah, inni la arju, dan sungguhnya aku berharap, an alqallah, semoga aku menjumpai Allah kelak, wala yatlubuni ahadun, dan tidak ada seorang pun yang menuntut diriku, bimadlamatin zalamtuha iyyahu, dengan suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya,
fi damin wala mal, baik terkait dengan darah ataupun dengan harta. Ya, Rasulullah berharap semoga tatkala beliau berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun yang menuntut beliau pernah dizalimi oleh Rasulullah, baik terkait dengan darah yang tertumpah, maksudnya tanpa hak, demikian juga harta. Nah, Taib, sampai di sini pembahasan selanjutnya insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.